Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jombloan dan jomblowati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang solusi nabawi yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi problematika rumah tangga. Kita meyakini bahwasanya agama kita adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan nikmatku bagi kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Di antara bukti bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, maka ajarannya adalah komprehensif, ya, mengajarkan segala sisi yang dibutuhkan oleh seorang muslim dan seorang muslimah dalam menjalani kehidupannya, ya. Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada satu pun yang terluputkan. Dan di antara hal yang menunjukkan kesempurnaan Islam, ternyata solusi rumah tangga pun diajarkan. Solusi rumah tangga dalam hari problematika rumah tangga pun diajarkan dalam Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dalam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi permasalahan. Tentu bukan permasalahan yang terlalu sering terjadi, tidak, tetapi beberapa permasalahan rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah takdirkan demikian agar kita tahu bagaimana Nabi dalam menghadapi, sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi problematika tersebut. Dan untuk menjadi penghibur hati, pelipur lara jika terjadi problematika rumah tangga antara kita dengan istri kita, ya, maka kita perlu ingat bahwasanya hal ini juga terjadi pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama problematika tersebut masih wajar dan kuantitasnya tidak banyak, maka itu adalah kehidupan rumah tangga yang normal, yang tidak bisa dihindari. Kecuali kalau problematika tersebut, permasalahan tersebut sering, harian, ya, selalu terjadi keributan, ini adalah kehidupan rumah tangga yang tidak wajar, harus segera ditangani dengan serius. Adapun kalau problematika sesekali, seminggu sekali, sebulan sekali, biasalah, ya. Siapa sih rumah tangga yang tidak ada problematikanya, ya. Meskipun konsekuensi dari kita semakin ikut pengajian, maka seharusnya problematika tersebut semakin sedikit. Karena seorang lelaki yang ikut pengajian harusnya dia ngerti kewajiban-kewajibannya terhadap istri. Dan sebaliknya seorang wanita yang sering ikut pengajian harusnya semakin tahu apa kewajiban-kewajibannya kepada suaminya. Karena tidaklah problematika rumah tangga terjadi kecuali di antaranya karena masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Karena saya sering sampaikan kisah ini. Saya pernah umrah sama seseorang. Umrah sama dia ketika ketemuan di hotel, kemudian dia cerita, dia bilang, "Ustaz, saya alhamdulillah sudah 3 tahun ikut pengajian, baru kenal sunnah. Dan alhamdulillah Ustaz, sejak saya kenal sunnah, istri saya kenal sunnah, kami tidak pernah bertengkar. Padahal dulu kami sering bertengkar. Sejak kami ngaji, kami enggak pernah cekcok, enggak pernah bertengkar. Terkadang saya rindu untuk bertengkar lagi, ya. Karena terkadang bertengkar itu ada asiknya, terkadang. Jangan sering-sering." Dan di antara kisah yang menarik atau kisah yang menakjubkan adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Aqamat Ummu Salihin ma'i 20 sanah."
Fama ikhtalaftu ana wa hiya fi kalimah. Sungguhnya Ummu Saleh hidup bersamaku berumah tangga selama 20 tahun dan kami tidak pernah berselisih dalam satu kata pun. Tidak pernah ribut selama 20 tahun. Dan itu perkara yang sangat menakjubkan. Tapi intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mentakdirkan ada problematika di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya agar kita tahu bagaimana sih sikap yang benar dalam menghadapi problematika rumah tangga tersebut. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam rata-rata problematika yang timbul gara-gara kecemburuan di antara istri-istrinya. Dan sudah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Contoh bagaimana masalah rumah tangga antara istri-istri Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kecemburuan Sarah kepada Hajar, ya, bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi problematika tersebut dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW menghadapi permasalahan-permasalahan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan contoh kasus yang dihadapi oleh Nabi SAW dan bagaimana metode-metode Nabi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya sampaikan, saya ingin ingatkan bahwasanya masalah-masalah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan yang meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala. Bahkan kasus terjadi pada dirinya, artinya dia yang bikin masalah, dia yang cemburu, ya. Radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha karena amanah ilmiah, beliau tetap menyampaikan kasus tersebut. Padahal kasus tersebut menjelaskan tentang kesalahan dia. Kebanyakan orang kalau punya masalah disembunyikan. Ada kekurangan dia akan sembunyikan. Tetapi ini karena di balik cerita tersebut ada pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun kesalahan tersebut yang melakukan adalah Aisyah radhiyallahu anha tetap menyampaikan. Kenapa saya perlu sampaikan peringatan ini? Karena orang-orang Syiah banyak yang kemudian mencela Aisyah. Lihat, banyak Aisyah bikin masalah rumah tangga, bikin ribut Nabi, bikin susah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang tidak. Kita tidak tahu problematika tersebut kecuali Aisyah yang cerita. Aisyah yang cerita sendiri, dia begini, dia cemburu begini, sehingga kita tahu bagaimana sih sikap Nabi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang sangat mulia, sampai-sampai Rasulullah SAW pernah berkata, "Ya Ummu Salamah la tu'dhini fi Aisyah." Wahai Ummu Salamah, janganlah kau menyakiti aku dalam masalah Aisyah. Ya, karena Ummu Salamah cemburu, mewakili istri-istri yang lain cemburu kepada Aisyah. Karena Rasulullah SAW sangat sayang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai para sahabat kalau mau kasih hadiah nunggu di rumah Aisyah. Kalau di rumah istri yang lain tidak kasih hadiah sama Nabi. Mereka tahu Nabi kalau di rumah Aisyah hati berbinar-binar, maka mereka kasih hadiah ketika Nabi lagi jatah di rumah Aisyah. Ini membuat istri-istri Nabi yang lain cemburu. Akhirnya mereka mengutus Ummu Salamah untuk menyampaikan hal tersebut kepada Nabi, agar para sahabat kalau memberi hadiah tidak perlu nunggu Nabi lagi di rumah Aisyah. Laporan datang sampai Nabi berkata, "Ya Ummu Salamah la tu'dhini fi Aisyah." Wahai Ummu Salamah, jangan kau menyakitiku, jangan kau ganggu aku dalam urusan Aisyah. Fa innahu wallahi ma nazala alayya al-wahyu wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghairiha. Demi Allah, tidak pernah wahyu turun kepadaku dalam kondisi aku sedang berselimutan dengan seorang wanita di antara kalian kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Rasulullah pernah berselimut dengan Aisyah, artinya lagi bermesraan, tiba-tiba Allah turunkan wahyu padahal Nabi sedang bermesraan dengan Aisyah. Ini menunjukkan adalah kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini saya kasih mukadimah karena nanti hadis-hadis yang akan kita sebutkan rata-rata diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya ketika Nabi SAW akan meninggal dunia, Rasulullah SAW ingin dirawat di rumah Aisyah. Sampai Rasulullah SAW berkata, "Aina ana godan?" Besok saya dirawat di tempat siapa? "Aina ana godan?" Besok saya dirawat di tempat siapa? Artinya Rasulullah SAW meskipun dalam kondisi sakit parah, beliau tetap menjalankan kewajiban dia sebagai seorang suami untuk adil dalam jatah nginap. Sehingga meskipun sakit, beliau berpindah-pindah hari. Hari ini dirawat di istri yang ini, besok dirawat di istri yang ini. Padahal dia ingin dirawat di rumah Aisyah. Sehingga beliau sering bertanya, besok saya dirawat di rumah siapa? Besok saya dirawat di rumah siapa? Sampai istri-istri Nabi yang lain paham bahwasanya Nabi ingin dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya mereka pun mengizinkan untuk dirawat di rumah Aisyah
radhiyallahu taala anha, dan akhirnya Rasulullah SAW meninggal di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, di mana air liur Nabi bercampur dengan air liur Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Kita akan sebutkan tentang beberapa metode dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Metode yang pertama, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu, jombloan dan jomblowati. Pertama adalah kalau permasalahan rumah tangga tidak begitu serius, jangan terlalu diseriusi. Terkadang permasalahan rumah tangga bisa hilang dengan hanya senyuman, sekedar apa? Senyuman. Terkadang kecemburuan bisa selesai hanya dengan apa? Senyuman. Kalau kita seriusi malah semakin membesar dan semakin meledak. Di antara contoh Nabi SAW ketika menghadapi permasalahan rumah tangga, maka Nabi tidak menanggapinya dengan secara serius, tapi cuma mendengar keluhan kemudian tersenyum. Mendengar keluhan kemudian tersenyum. Dalam satu hadis, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi syajaratun qad ukila minha wa wajadta syajaran lam yu'kal minha." Bagaimana menurut engkau wahai suamiku, wahai Rasulullah, jika engkau singgah di suatu lembah dan engkau mendapati ada suatu pohon yang sudah dimakan dedaunannya. Kemudian kau lihat ada pohon yang belum dimakan sama sekali. Fi ayyiha kunta turti' ba'iraka, kau kunta tarta' ba'iraka, di manakah kau akan menambatkan ontamu? Apakah ke pohon yang sudah dimakan dedaunannya atau pohon yang masih belum dimakan sama sekali? Jawaban Nabi SAW, fil ladzi lam yurta' minha. Tentu aku akan meletakkan ontaku di pohon yang belum dimakan sama sekali. Ya. Maksudnya Aisyah ingin sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, akulah pohon yang tidak pernah dimakan sama sekali. Istri-istrimu yang lain sudah pernah dimakan. Istri-istrimu yang lain janda semuanya. Aku salah satunya yang gadis. Subhanallah, Aisyah kadang ngomong dengan kinayah, dengan kata-kata yang apa? Yang dipahami. Kenapa Aisyah bertanya tentang hal ini? Ya, karena disebut dalam satu hadis oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra, Aisyah bercerita, dia Aisyah cemburu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala alayya yauman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah SAW pulang ke rumahku. Tapi Rasulullah SAW mungkin terlambat ya. Fakultu, aina kunta mundul yaum? Kemana saja engkau hai Rasulullah dari tadi pagi? Kita tahu kalau seorang poligami, maka jatah nginap itu di malam hari. Siangnya seorang suami boleh kemana-mana ya. Karena memang dia waktu kerja. Maka dia boleh saja mampir ke istri yang lain kalau ada keperluan. Tapi kalau nginap harus di rumah yang jatah nginapnya di situ. Paham atau tidak? Jangan sok paham ya. Ya sudahlah, lewatin aja. Taib. Rupanya Rasulullah SAW di pagi hari atau siang hari dia ada keperluan ke istri yang lain. Begitu dia pulang, Aisyah tanya, dari mana saja? Kok baru datang? Bahasanya kira-kira demikian. Subhanallah, Rasulullah SAW lihat. Ini pertanyaan bikin masalah ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya dari istri yang lain, tentu bikin masalah. Apalagi Aisyah adalah seorang wanita sangat pencemburu. Tapi ketika ditanya dengan pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW langsung mengatasi dengan kata-kata yang indah. Langsung dia panggil, ya Humaira, wahai wanita yang sangat putih sampai terlihat rona-rona merah di pipinya. Humaira adalah panggilan sayang Nabi kepada Aisyah. Dari hamra, dari warna merah, karena Aisyah saking putihnya nampak warna merah, rona-rona merah di pipinya. Maka Rasulullah tidak panggil ya Aisyah. Ini pertanyaan bikin masalah, Rasulullah SAW tahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Humaira, wahai si manis, gampangannya gitu. Wahai si cantik yang sangat putih sampai terlihat rona-rona merah di pipinya. Ini suatu ya kan, itu menangkis diri dengan cara begitu. Jadi kalau istri antum lagi, kemana aja? Sayang, gimana kabarnya? Cantik. Ya. Jangan bilang, jangan apa?
Jangan kata-kata yang tidak enak. Jadi Rasulullah SAW pilih kata-kata karena ini pertanyaan bikin masalah. Rasulullah berkata, dan Rasulullah tidak mungkin bohong. Dia mengatakan, kuntu inda Ummi Salamah. Saya tadi di rumah Ummu Salamah, yaitu di rumah madumu. Jawaban tidak mengenakan. Fakultu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka aku pun berkata, ma tashba'u min Ummi Salamah? Kok belum kenyang, Anda belum kenyang juga dari Ummu Salamah? Artinya enggak puas-puas sama Ummu Salamah, kok nongkrong terus enggak ke tempat saya. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi hanya fatabassama, Rasulullah SAW hanya tersenyum. Enggak usah panjang lebar. Enggak usah bilang saya ada keperluan, ada ini, enggak perlu. Senyum aja selesai. Kadang kalau diperpanjang bisa jadi lebih panjang. Disitulah Aisyah baru bertanya dengan pertanyaan tadi. Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah, jika Anda singgah di suatu lembah, ada pohon yang sudah dimakan, ada pohon yang belum dimakan. Ya. Kemudian, kemanakah Anda akan menempatkan onta Anda? Maka Rasulullah SAW berkata, allati lam tur'a, kepada pohon yang belum dimakan sama sekali. Aisyah berkata, fa ana lastu ka ahadin min nisa'ika. Ya Rasulullah, aku tidak sama dengan istri-istrimu yang lain. Kullu imra'atin min nisa'ika qad kanat inda rajulin. Bukankah setiap istrimu dulu pernah punya suami? Adapun aku tidak. Rasulullah, apa sikap Rasulullah SAW? Fatabassama Rasulullah SAW. Hanya tersenyum. Selesai cerita. Jadi tidak semua masalah kita harus menggubris permasalahan. Udah, senyum aja ya. Senyum aja. Ya. Saya punya teman begitu, dia punya istri cemburuan. Tiba-tiba dia lagi di istri yang lain, istrinya memberi serangan. Sudah, aku tidak cinta lagi sama Abi. Aku mau minta cerai. Aku tidak sayang sekali sama Abi. Dia baca rentetan serangan 1, 2, 3. Tidak digubris, cuma dia jawab. Intinya maknanya nanti iya cintaku, iya sayangku, nanti Abi pulang gitu aja sudah. Enggak usah. Loh, kenapa? Emang saya salah apa? Enggak usah gitu. Itu tambah panjang ceritanya. Enggak usah. Tidak semua maksud saya permasalahan harus dihadapi dengan panjang. Cukup dengan senyuman bisa hilang. Tapi tergantung model istri kita ya, tergantung. Ada yang disenyumin malah ngamuk ya ada. Tapi ini contoh Nabi hadapi dengan senyum maka selesai. Biarkan dia curhat, biarkan dia sampaikan argumentasi dia, dengar, senyum, selesai. Taib. Di antara metode yang diajarkan oleh Nabi SAW, metode berikutnya, terkadang cuek sama sekali, tidak usah digubris. Karena terkadang wanita cemburu hanya sesaat, setelah itu dia kembali pada sikap normalnya. Ya. Wanita kalau sudah cemburu, terkadang dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Ya. Oleh karenanya, ketika timbul sikap seperti itu, tidak berpikir dengan jernih, terkadang tidak perlu kita layani, kita cuekin aja. Suatu hari Rasulullah SAW lagi giliran jatah nginap di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan biasa istri-istri Nabi di malam hari mereka kumpul, mereka makan bareng, kemudian mereka pulang masing-masing ke tempatnya dan tinggal Nabi di tempat istri yang merupakan jatah nginapnya. Maka ketika Nabi SAW sedang jatah nginap di rumah Aisyah, tiba-tiba Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu taala anha datang. Ya, datang masuk rumah dan Rasulullah SAW menjulurkan tangannya ke Zainab untuk menyambut Zainab. Aisyah lihat rupanya. Ini di rumah Aisyah, di kerajaan Aisyah gampangnya. Tahu-tahu ada permaisuri lain datang mau disambut sama Rasulullah SAW. Mau dipegang tangannya. Aisyah berkata, "Hadhihi Zainab." Ya Rasulullah, itu Zainab, itu Zainab. Maksudnya itu bukan saya, itu apa? Zainab. Akhirnya Rasulullah SAW pun tahan tangannya, enggak jadi nyambut tangan Zainab. Setelah itu Zainab pun cemburu. Maka terjadilah adu mulut di antara Zainab dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka lagi bertengkar sedikit. Rasulullah diam aja, tidak komentar sama sekali. Serba salah, siapa mau dibela? Coba kalau antum di posisi Rasulullah, udah nonton aja deh. Mau dibela, Aisyah dibela gimana, Zainab dibela gimana. Ini jatah nginapnya siapa? Aisyah. Tapi sudah terlanjur. Seandainya Aisyah tidak lihat, mungkin tidak ada keributan. Tapi Aisyah lihat Nabi ingin menyambut madunya di rumahnya. Wajar dia
cemburu. Terjadilah perang mulut antara Aisyah dengan Zainab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ternyata keributan tersebut didengar oleh Abu Bakar radhiyallahu taala radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar berkata, "Ukhruj ya Rasulullah ila salat." Wahai Rasulullah, sudah waktunya salat. Ayo keluar jadi imam. Wahthu fi afwahihinna turab. Lempar aja tanah ke mulut-mulut mereka itu. Kata Aisyah, "Abi." Aduh, ngeri. Ini entar lagi ngamuk ini. Maka Rasulullah SAW pergi meninggalkan istrinya lagi bertengkar. Aisyah berkata, "Al-an yaqdi Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu." Sekarang lihat, entar lagi Nabi selesai salat, fayaji'u Abu Bakrin fayaf'al bima yaf'al. Kemudian Abu Bakar akan ikut datang masuk ke rumah, kemudian dia akan hukum aku apa yang akan dia lakukan. Jadi Aisyah sudah ketakutan. Kemudian akhirnya benar Abu Bakar pun datang menemui Aisyah, kemudian marah kepada putrinya, "Atasna'ina hadza?" Berani kau melakukan itu di hadapan Rasulullah? Akhirnya yang diomelin siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diam, tidak komentar sama sekali. Jadi terkadang ada permasalahan kita hadapi, ya. Diam saja, dengerin aja. Kalau perlu senyum-senyum, kalau tidak perlu senyum, tidak usah apa? Senyum. Jadi tidak semua permasalahan harus kita hadapi dengan sikap. Terkadang diam aja bisa selesai. Terkadang kita senyum saja bisa selesai. Kalau konflik-konflik yang terjadi di antara para istri dan madunya, itu saja bisa dihadapi dengan begini. Apalagi problematika rumah tangga yang orang istrinya cuma satu. Harusnya lebih ringan, itu tidak? Iya atau tidak? Kok nggak mau jawab? Mana lebih berat? Masalah yang dihadapi oleh seorang suami dengan istrinya lebih dari satu, atau masalah yang dihadapi oleh seorang suami yang istrinya cuma satu? Mana lebih berat? Nggak tahu, bilang aja wallahu alam ya. Nggak pernah tahu Ustaz gitu. Pada hakikatnya, pada asalnya yang istrinya lebih dari satu, permasalahan lebih berat. Lebih berat. Yang istrinya satu, permasalahan lebih ringan. Maka mau saya para suami harus lebih sabar. Untuk punya istri cuma satu, hadapi dengan sabar, santai. Untuk enggak tahu banyak orang yang setengah mati punya istri lebih dari satu, permasalahan yang sangat apa? Sangat berat. Ya. Taib, berikutnya di antara cara menghadapi problematika rumah tangga yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bercanda. Hadapi dengan bercanda. Lagi istri lagi serius, bercanda. Apa namanya? Misalnya istri lagi ngomel-ngomel, langsung antum pura-pura sakit jantung. Aduh. Jangan dipraktekkan ya. Kena mas. Hatiku berdetak untukmu. Lempar pakai bantal nanti. Candain aja, jangan terlalu serius. Taib. Rasulullah SAW pernah bercanda, Rasulullah bercanda nggak pernah bohong. Suatu hari ya, Aisyah marah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, "Engkau selalu membela Ali, engkau tidak daripada keluargaku." Intinya Aisyah lagi ada sedikit marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata didengar oleh Abu Bakar. Abu Bakar lagi jalan di luar rumah, dengar. Dia lagi mau bertamu di rumah Nabi, di rumah Aisyah, tiba-tiba sebelum masuk dia mendengar suara keras. Akhirnya dia pun masuk. Kemudian jadi Aisyah berkata, "Demi Allah sungguh aku tahu bahwa engkau lebih cinta kepada Ali daripada ayahku." Jadi entah ada masalah apa, Aisyah sampai ngomong begitu. "Engkau lebih sayang kepada Ali daripada bapakku." Ada konflik Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mendengar curhatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi suara Aisyah agak tinggi didengar oleh ayahnya yang kebetulan ingin bertamu di rumah Aisyah. Maka Abu Bakar pun masuk, kemudian dia ingin memukul Aisyah. Dengan marah dia berkata, "Ya benata Ummi Ruman." Jadi istri Abu Bakar ada beberapa, ya, di antaranya Ummu Ruman. Dari Ummu Ruman inilah anaknya Aisyah dan Abdurrahman bin Abi Bakar.
dan ada istri Nabi, istri Abu Bakar yang lain. Ketika Abu Bakar marah, dia tidak mengatakan wahai putriku, tapi dia bilang wahai putri istriku. Ya. Saya juga kadang-kadang begitu. Kalau lagi marah sama anak, saya bilang sama istri saya, "Tuh anakmu, ambil anakmu." Padahal anak berdua. Anakmu itu ambil. Kadang-kadang saya begitu ya. Lepas kontrol. Anakmu itu anakmu. Padahal hasil produksi berdua, lupa. Jadi Abu Bakar berkata, "Ya benata Ummu Ruman." Wahai putrinya Ummu Ruman. Ummu Ruman itu istrinya, ibunya Aisyah. Ya. Tarfa'ina sautaki ala Rasulillah. Berani-beraninya engkau mengangkat suaramu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Abu Bakar ingin mukul Aisyah, maka Nabi SAW pun datang menahan Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar, Aisyah berlindung di belakang. Padahal tadi baru bertengkar Nabi dengan siapa? Aisyah. Mau dipukul Aisyah, Rasulullah tahan-tahan. Akhirnya Abu Bakar pun pergi dalam kondisi marah. Kemudian Rasulullah langsung bercanda. Kata Rasulullah SAW, "Ya Aisyah, kaifa ra'aitini anqadhuki minar rajul?" Lihat Aisyah, lihat bagaimana aku menyelamatkan kau dari lelaki tersebut. Langsung dicandain. Akhirnya sudah selesai urusan. Abu Bakar datang lagi. Datang lagi ke rumah Aisyah, ternyata mendapati Aisyah dan Nabi sedang tertawa-tertawa. Maka Abu Bakar berkata, dia pun ikut bercanda, dia mengatakan, "Adkhilani fis silmi kama adkhaltumani fil harbi." Wahai Rasulullah dan Aisyah, masukkanlah aku dalam perjanjian damai kalian setelah kalian telah masukkan aku dalam pertempuran kalian. Saya kadang perhatikan beberapa hadis, Aisyah angkat suara, istri Nabi angkat suara, Abu Bakar marah sama mereka, Umar marah sama mereka. Umar tidak suka lihat istri Nabi angkat suara. Abu Bakar tidak suka lihat istri Nabi angkat suara, padahal itu anaknya sendiri. Umar sampai memarah sama Hafsah, Abu Bakar memarah sama Aisyah. Saya renungkan lagi, Nabi SAW subhanallah ternyata ketika menghadapi istrinya, dia memposisikan dirinya seperti seorang, maksudnya suami tidak, saya ini Rasulullah, enggak boleh begitu, enggak. Apalagi saya ustaz, emang kamu siapa Rasulullah aja sabar. Artinya Rasulullah tidak memposisikan diri sebagai diktator, sebagai seorang pemimpin negeri kaum muslimin ketika itu yang istri-istrinya harus tunduk. Tidak, Rasulullah SAW memposisikan dirinya sebagai seorang suami yang mengerti kalau seorang wanita bisa marah, bisa ngangkat suara. Rasulullah tidak bilang, "Wahai Aisyah, enggak tahukah dalilnya?" 1, 2, 3 Rasul. Mau tahu dalilnya kalau ngangkat suara kayak apa gini-gini. Rasulullah tenang aja. Sabar ya. Ya antum sabarlah kalau istri antum angkat suara ya antum sabar. Kalau sering-sering baru antum bilang, dalilnya enggak boleh. Kalau sekali 2 kali biasalah dalam kehidupan rumah tangga. Jangan merasa kalau istri angkat suara berarti kita hina dina. Enggak. Rasulullah pun begitu. Karena mensikapi istrinya sebagai namanya istri. Teman tidur terus mau disikapi seperti orang biasa yang kemudian kalau dia angkat suara kita tersinggung, kita angkat suara kita bentak dia balik, enggak. Ya. Rasulullah mensikapi istrinya dengan penuh kelembutan. Namun ini bukan dalil kepada para wanita mengangkat suara ya, enggak. Enggak boleh ya. Seorang wanita harus hormat kepada suaminya lebih daripada kedua orang tuanya. Hormat kepada suaminya lebih daripada kedua orang tuanya. Sampaikan kepada para wanita ya. Sebagaimana kalau anti berlembut-lembut dengan ayah dan ibu, anti merasa dapat pahala, maka demikian pula lah ketika anti berlembut-lembut suara terhadap suami juga mendapatkan apa? Pahala ya. Karena taat kepada suami lebih, setelah seorang wanita menikah, ketaatannya kepada suami harus lebih daripada ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Dan demikianlah aturan Islam agar kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Ini sering saya sampaikan hari ini. Ya. Sebagaimana kita merasa dapat pahala ketika berbuat baik kepada kedua orang tua, wahai para wanita, maka rasakanlah bahwasanya anti juga dapat pahala ketika berbuat baik kepada suami. Apalagi berbakti kepada suami lebih dituntut daripada berbakti kepada kedua orang tua setelah seorang wanita menikah. Mungkin yang bertanya, "Ustaz, kok bisa? Sementara ayah dan ibunya telah merawatnya sampai besar 20 tahun. Yang susah ayah ibunya. Kemudian setelah diambil oleh seorang lelaki, kok bisa ketaatan berpindah kepada suami lebih daripada kedua orang tuanya?" Jawabannya itu aturan syariat. Syariat memandang bahwasanya
Kehidupan rumah tangga yang baik itu sangat diperlukan. Dan kehidupan rumah tangga yang normal dan baik tidak mungkin terjadi kecuali wanita harus menghadirkan dalam perasaannya, suaminya harus saya taati dengan baik. Itulah pintu surga saya. Baru rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Yang Allah berfirman, ya, bahwasanya ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki adalah pemimpin bagi para wanita. Kata Ibnu Abbas, ai umara, bahwasanya para laki harus menjadi amir-amir dalam rumahnya. Jadi wanita memposisikan suaminya seperti kepala rumah tangga, sebagaimana amir-amir yang berkuasa di suatu tempat. Baru bisa kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Baik. Solusi berikutnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan diskusi. Dengan diskusi. Terkadang konflik-konflik ringan, konflik-konflik permasalahan rumah tangga ringan kita hadapi dengan senyum, dengan dicuekin, tidak terlalu dibahas bisa hilang. Tapi ketika permasalahan semakin berat, berarti tidak bisa hilang hanya dengan senyuman, dicuekin pun tidak bisa selesai, semakin bertambah-tambah. Terkadang levelnya lebih tinggi, maka dihadapi dengan cara yang lain. Yaitu seorang suami harus memiliki waktu untuk diskusi sama istrinya. Jangan saling mendiamkan sehingga api pertengkaran semakin membesar. Diskusi, cari solusi. Diskusi. Ya. Saya beberapa kali ada orang permasalahan rumah tangga datang ke rumah. Ustaz, saya sudah 10 tahun lebih hidup menderita, Ustaz. Saya bilang, sampai kapan kamu begitu terus? Duduk sama istrimu diskusi sini. Diskusi. Kita ini mau begini terus, kamu menderita, saya menderita. Mau 10 tahun, 15 tahun begini terus, sampai kapan kita begini? Diskusi. Saya pengen saya bahagia, saya pengen kamu bahagia. Ya, kita harus rubah cara hidup kita. Saya sudah tulis apa yang dia tidak sukai pada istrinya, apa yang tidak disukai oleh suaminya. Jadi diskusi. Jadi jangan dibiarin terus, diam-diaman tapi tidak pernah selesai permasalahan tersebut dan akhirnya menderita bertahun-tahun. Sampai lebih dari 10 tahun penderitaan. Jadi kalau permasalahan lebih berat, perlu duduk kita diskusi sama istri. Mungkin ada syubhat di kepalanya, mungkin ada dugaan yang tidak benar, kita harus luruskan agar dia tidak selalu bersikap yang salah tersebut. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW kepada Sofiyah radhiyallahu taala anha. Jadi Sofiyah radhiyallahu anha sebagaimana kita ketahui, dia adalah Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Dan Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofiyah radhiyallahu taala anha adalah pemimpin kabilah Banu Nadir yang diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah karena Bani Nadir ingin membunuh Nabi SAW. Ketahuan, akhirnya mereka diusir. Diusir dan mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka di kota Madinah pergi ke Khaybar yang Allah turunkan surat Al-Hasyr. Setelah itu ayahnya dendam kepada Nabi SAW. Maka ayahnya tersebut, Huyai bin Akhtab, kemudian berjalan menuju Mekah memprovokasi orang-orang Quraisy agar menyerang kota Madinah. Maka terprovokasilah orang-orang Quraisy sehingga mereka akhirnya mengumpulkan massa dengan jumlah sekitar 4.000, kemudian 6.000 dari kabilah Ghatafan dan kabilah-kabilah Arab Badui yang lainnya. Sehingga pasukan terkumpul sekitar 10.000. Lantas mereka datang untuk menyerang kota Madinah dalam perang Ahzab. Dalam perang Ahzab. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Bapaknya Sofiyah ini bikin makar lagi. Di dalam kota Madinah masih ada satu kabilah tersisa namanya kabilah Banu Quraidah. Tinggal Banu Quraidah. Dan mereka ada sekitar 700 ahli perang di kabilah tersebut. Maka bapaknya pun masuk ke kota Madinah bertemu dengan pimpinan kabilah Bani Quraidah, memprovokasinya untuk berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan terus menerus akhirnya pimpinan kabilah Bani Quraidah pun setuju dan ingin berkhianat kepada Nabi dan berkhianat. Sehingga ketika itu perang Ahzab kondisinya sangat berat. Idz ja'ukum min fawqikum wa min tahti asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika musuh datang dari arah atas, musuh datang dari arah bawah,
Maksudnya kalian di depan kalian ada di kota Madinah dari arah utara ada 10.000 pasukan yang akan menyerang. Dari dalam kota Madinah dari bawah ada 700 pasukan Bani Quraidah. Kondisi sangat menegakkan. Itu semua akibat ulah bapaknya Sofia. Akhirnya Nabi SAW membuat khandak dan akhirnya Allah kirim angin dan akhirnya pasukan Quraisy pun kocar-kacir dan mereka pulang. Terjadi peperangan tapi akhirnya mereka kalah. Ya. Kemudian tinggal Bani Quraidah 700 orang. Maka Nabi SAW menyerang disebut dengan Ghazwatul Bani Quraidah. Setelah Ghazwatul Ahzab Rasulullah SAW menyerang Bani Quraidah dan akhirnya Rasulullah SAW berhasil menangkap mereka semua dan akhirnya mereka dibunuh seluruhnya. Para yang bertempur, yang ikut bertempur, lelaki-laki yang kuat yang siap bertempur dibunuh seluruhnya termasuk bapaknya Sofia. Termasuk bapaknya Sofia. Jadi dalam pertempuran tersebut meninggal bapaknya Sofia, suaminya Sofia, kakaknya Sofia, omnya Sofia, keluarganya semua kerabat-kerabat dekatnya meninggal. Setelah itu, setelah perang selesai, kemudian wanita-wanita ditawan, Rasulullah SAW menikah dengan Sofia. Kita lihat bagaimana kondisi hati Sofia. Ini lelaki yang dengan perintahnya terbunuh bapaknya, suaminya, kakaknya, omnya, kemudian menikahinya. Makanya ketika Nabi menikah dengan Sofia, maka ada seorang sahabat berjalan di sekitar kemah dengan membawa pedang. Sampai Rasulullah bertanya kenapa? Dia bilang saya takut ini perempuan melakukan sesuatu, khawatir balas dendam. Ya, wajar karena sahabat sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya begitulah kondisi Sofia. Ketika Rasulullah SAW menghadapi kondisi seperti ini, Rasulullah SAW mensikapi Sofia dengan sikap yang sebaik-baiknya agar menghilangkan perasaan yang tidak baik dalam diri Sofia. Bagaimanapun seorang manusia. Ya. Sofia kita bilang adalah wanita yang sangat saleh, tapi namanya syaitan bisa saja membisikkan sesuatu. Ini suamimu yang telah bunuh bapakmu, yang bunuh suamimu, yang bunuh ommu, yang bunuh kakakmu. Maka Rasulullah SAW mensikapinya dengan sikap yang sangat baik. Di antaranya ketika Sofia ingin naik di atas onta, maka Rasulullah SAW tegakkan lututnya sehingga Sofia menginjak paha Nabi SAW untuk naik ke atas onta. Dan itu di hadapan para sahabat. Bagaimana tawaduknya Nabi SAW terhadap apa? Istrinya. Antum juga gitulah. Kalau istri mau naik apa, tegakkan lutut ya. Silakan sayang. Nih. Jangan lama-lama tapi. Kamu udah berat masalahnya. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW contohkan. Kemudian Rasulullah SAW ketika sedang i'tikaf, Sofia datang, Rasulullah SAW ngobrol. I'tikaf ibadah berhenti dulu untuk ngobrol sama Sofia radhiyallahu anha. Bahkan ketika pulang Rasulullah SAW antar ke rumahnya, keluar dari masjid antar ke rumah Sofia. Agar benar-benar Rasulullah sangat sayang kepada Sofia karena histori yang memang sulit. Sofia berkata dalam sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wa kana Rasulullah sallallahu min abghadin nasi ilayya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling aku benci. Qatala zauji wa abi. Dia telah membunuh suamiku dan telah membunuh ayah. Sudah nikah tapi masih ada kebencian itu. Ini Sofia cerita setelah dia nikah dengan siapa? Nabi SAW. Min abghadin nasi ilayya. Rasul paling aku benci. Qatala zauji wa abi. Dia telah bunuh suamiku, dia bunuh ayahku, wajar. Fama zala ya'tadhiru ilayya. Rasulullah SAW mungkin merasakan. Sehingga Rasulullah SAW selain bersikap dengan sikap yang terindah, Rasulullah SAW juga berdiskusi dengan dia. Ingat-ingat terus, Rasulullah ingatkan. Fama zala ya'tadhiru ilayya. Rasulullah SAW senantiasa mengungkapkan uzurnya kepadaku. Maaf istriku, kenapa saya bunuh bapakmu? Rasulullah sampaikan berulang-ulang. Fama zala, yaitu sering Rasulullah SAW ingat-ingatkan. Rasulullah SAW berkata, wa yaqul inna abaka allaba alayya al-arab wa fa'ala wa fa'ala. Sungguhnya ayahmu kenapa saya bunuh? Karena dia yang telah mengumpulkan orang Arab untuk menyerang kota Madinah. Rasulullah ulang-ulang. Diskusi, Rasulullah sebutkan hujahnya sehingga bisa menghilangkan syubhat yang ada di hati Sofia. Dan diulang-ulang oleh Nabi SAW. Karena ikhwan, kalau ada istri kita punya perasaan tertentu yang salah, kita ingatkan jangan cuma sekali, berulang-ulang. Karena wanita tidak mudah. Dia punya suatu keyakinan, misalnya dia yakin kamu tidak sayang lagi sama saya, ya kita harus rubah. Saya sayang sama kamu. Saya sayang sama kamu. Ulang-ulangi terus. Jangan cuma ngomong, belikan emas. Saya sayang sama kamu. Buktikan ya. Sampai syubhat tersebut hilang dari apa? Dari hatinya. Rasulullah mengulang-ulang. Gimana saya enggak bunuh ayah? Mohon maaf karena ayahmu begini. Ayahmu. Rasulullah ulang-ulang. Fama zala
ya'tadhiru ilai. Senantiasa Rasulullah SAW mengulang-ulang hal tersebut agar hilang dari hati Sofiyah radhiyallahu anha. Jadi akhirnya jadilah Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Sofiyah radhiyallahu anha. Bagaimana orang yang paling dibenci berubah menjadi orang yang paling disayang. Dan harus kita seperti itu ulang-ulangnya. Ya. Kita kasih dalil untuk menghilangkan syubhatnya. Kamu tidak sayang sama saya. Gimana tidak sayang? Anak kita sudah 7. Dari mana 7 datang itu semua? Tanpa sayang? Mustahil dong. Memang datang tiba-tiba punya anak 7, pastikan dengan kasih sayang. Enggak mungkin punya anak 7 tanpa kasih sayang. Biar dia berpikir. Wanita terkadang harus diulang-ulang agar dia bisa meresap dalam hatinya. Apalagi kalau ada syubhat di hatinya, diulang-ulang sampai hilang syubhatnya. Terkadang lebih mudah membantah syubhat alul bidah daripada syubhat wanita. Baik. Jadi itulah diskusi Rasulullah sampaikan kepada istrinya ya, agar istrinya ngerti. Suatu hari Sofia menangis. Tiba-tiba Nabi menemui Sofia menangis. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kenapa Sofia menangis ya. Ternyata kalau tidak salah Hafsah, saya lupa riwayatnya, Hafsah marahan sama Sofia, kemudian mengatakan innaki bintul Yahudi. Kau itu putri orang Yahudi. Nah, ini membuat siapa? Sofia nangis. Karena Sofia memang wanita Yahudi. Sofia An-Nadhiriyah dari kabilah Bani Nadhir. Dan ketika ada ungkapan kau putri Yahudi, dan kita tahu Yahudi bagaimana busuknya orang-orang Yahudi, membuat Sofia nangis. Rasulullah SAW pun bertemu dengan Sofia. Maka Rasulullah SAW menghadapi permasalahan dengan 2 permasalahan. Menasihati Hafsah, kalau tidak salah Hafsah, menasihati Sofia. Menasihati, ya Hafsah ittaqillah, wahai Hafsah bertakwalah kepada Allah. Jangan seperti itu lagi sama Sofia. Kemudian di sisi Sofia, Rasulullah SAW ajak berfikir agar maknawiyahnya, maksudnya semangatnya naik. Rasulullah SAW puji dia, kata Rasulullah SAW, wa innaki labunatu nabiyyin. Engkau adalah putri seorang nabi. Artinya Sofia ini dari keturunan Nabi Musa. Memang bapaknya jahat, tapi nenek-nenek moyangnya kembali kepada siapa? Nabi Musa. Wa innaki labunatun nabi. Kau adalah keturunan seorang nabi, Nabi Musa. Wa inna ammaka lanabiyun. Pamanmu Harun juga Musa. Pamanmu Harun juga seorang nabi. Wa innaki latahti nabiyyin. Dan engkau sekarang istrinya seorang nabi. Fa fima tafkharu alaiki. Apa yang mau dia banggakan di atas dirimu wahai Sofia? Hilang sedihnya Sofia. Jadi terkadang kita perlu sebutkan kebaikan-kebaikan seorang wanita agar dia bisa percaya diri kembali. Seperti Nabi mengatakan, kenapa Hafsah mau merasa hebat dari engkau wahai Sofia? Engkau bapakmu Nabi, engkau keturunan Nabi Musa alaihissalam. Pamanmu Harun juga seorang nabi, dan engkau sekarang istri seorang nabi. Kemudian Nabi berkata, ittaqillah ya Hafsah. Wahai Hafsah, bertakwalah kepada Allah. Baik. Ini di antara metode dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Di antara metode dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Dan wanita-wanita yang kalian, itu istri kalian yang kalian khawatirkan nusyuz, sikap membangkangnya, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Mau'izah. Mau'izah adalah nasihat yang disertai dengan targhib dan tarhib. Itu nasihat, ingat. Ada hisab, sebutkan dalil. Wahjuruhunna fil madaji'. Demikian juga hajar dia di tempat tidur, yaitu cuekin dia ketika mau tidur. Jangan diajak ngobrol. Kalau dia menghadap selatan, antum menghadap utara, ya. Cuekin ya. Atau enggak dia di kasur yang satu, antum di kasur yang lain ya. Seperti itu. Jadi dia merasa ditinggalkan oleh suaminya, didiamkan dengan harapan dia sadar. Kemudian yang berikutnya wadribuhun, dan pukullah mereka. Jadi dalam ayat ini Allah mengajarkan dalam cara menghadapi wanita yang membangkang 3 cara secara urutan. Yang pertama, nasihati dulu. Kalau nasihati berulang-ulang tidak berubah, maka diboikot. Jangan diajak ngomong, dicuekin.
Ya. Kalau tidak berubah lagi boleh dipukul, tapi dzarban ghair mubarrih, pukulan yang tidak memberi bekas. Nah, kita harus jalani tahapan ini. Nasihat itu sangat penting. Ingat, nasihat ketika kita menasihati bukan untuk mencaci maki istri kita. Tujuan kita menasihati agar dia sadar. Ketika tujuan itu terpatri dalam benak kita, saya nasihati istriku agar dia sadar, tentu berbeda ketika kita ingin menunjukkan kamu salah. Beda. Pokoknya kamu yang salah, repot. Tapi kalau saya ingin nasihati agar dia sadar, tentu kita pikirkan apa yang harus kita sampaikan, kapan kita sampaikan, kapan bisa masuk di logikanya. Nah, kita pikirkan hal tersebut. Makanya nasihat terkadang banyak nasihat tidak bermanfaat. Kenapa suaminya menyampaikan nasihat tidak ikut aturan? Bukan nasihat tapi ngomel-ngomel. Bukan nasihat tapi ingin menjelaskan kamu salah, saya benar. Nasihati ya. Dan saya sering sampaikan di antara cara kita agar meredam amarah kita ketika istri kita terjadi masalah, yakinlah bahwasanya dalam masalah tersebut kita juga punya andil dalam kesalahan tersebut. Tidak 100% kesalahan istri kita. Mungkin dia 90%, 10%-nya kembali kepada kita. Mungkin kita kurang perhatian, mungkin kita kurang belikan emas, mungkin kita kurang ajak jalan-jalan, mungkin kita biarkan dia main HP melulu tidak kita tegur. Banyak hal kesalahan tersebut kembali kepada kita meskipun dia melakukan kesalahan. Jadi kita pasang dalam benak kita problematika yang rumah tangga yang terjadi meskipun zahirnya istri kita salah total, tetap saja kita bilang kita punya andil dalam kesalahan tersebut. Ini agar menurunkan ego kita. Terus kita nasihati agar dia bisa sadar. Kita niatkan agar dia sadar. Maka kita tidak nasihati ketika kita sedang emosi. Jangan. Sedang emosi jangan. Kita enggak bisa ngobrol dengan baik dan dia tidak bisa terima dengan baik. Jangan kita nasihati di depan anak-anak, kasihan. Harga diri istri kita akan jatuh, ibu anak-anak akan jatuh harga dirinya di hadapan apa? Anak-anak. Apalagi dinasihati di depan umum, jangan. Sebagian suami tidak sabar sehingga dinasihati istrinya di depan teman-temannya. Ini perkara yang sangat-sangat menjatuhkan harga dan martabat istrinya. Kemudian nasihati jangan lupa dengan dalil. Duduk baik-baik, ngobrol. Tujuan kita kan dia baik, bukan tujuan kita puas sudah marah-marahin dia, bukan itu. Kalau kita tujuan gitu enggak berkah. Tujuannya agar dia kembali baik. Fa'idhuhunna. Kalau sudah dinasihati ternyata tidak terima, ini penting, nasihat ini penting. Ini metode paling mujarab. Jadi duduk ngobrol mungkin sambil makan. Ketika sudah tidak marah lagi, kepala sudah dingin, kita bilang sayang kemarin kayaknya kurang pas. Kamu begini. Insya Allah dia terima. Insya Allah dia terima. Yang kedua, kalau dia tidak mau mendengar maka dengan diboikot. Sudah mau habis waktu? Masya Allah, belum lah ini. Belum. Kalau tidak mau maka diboikot ya, dicuekin di dalam rumah. Pokoknya tidak diajak ngobrol sampai dia berubah menjadi lebih baik. Dia datang, suamiku saya minta maaf ya. Tapi cara kedua ini kurang bermanfaat zaman sekarang ya. Apalagi istri cuma satu, sudah selesai. Diboikot istri, kita yang terboikot ya. Boikot istri kita yang terboikot. Jangan istri zaman sekarang kadang-kadang seperti itu ya. Diboikot, dicuekin, kita yang menderita. Ya. Kalau tidak berhasil baru boleh mukul. Mukul boleh. Tapi dzarban ghair mubarrih, bukan pukulan yang beri bekas. Ketika sahabat mulai mukul istri-istri, sebagian istri-istri datang ke rumah istri-istri Nabi protes. Suami-suami kami mulai mukul. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, khairukum la yadrib. Ya, sebaik-baik kalian tidak memukul. Jadi kalau bisa tidak mukul lebih baik. Kalaupun harus mukul, maka tidak boleh di bagian wajah, tidak boleh di bagian-bagian yang rentan ya. Bisa buat cedera dan yang lainnya. Tapi pukul kasih sayang, bukan pukul balas dendam. Beda. Jadi pukullah mungkin di sininya, ya. Mungkin di bokongnya, ya. Jangan begini pukulnya. Dzarban ghair mubarrih, pukulan yang tidak memberi bekas. Jangan emosi, jangan mukul dengan sebagian istri kasihan ya, sampai memar, sampai bengkak sini. Saya dapat kasus-kasus seperti itu, kasihan ya. Istrinya kayak diajak, mungkin saking jengkelnya ya. Saya nggak bisa bayangkan gimana perempuan dipukul sama. Tapi itu terjadi.
dari laki-laki suami-suami yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kalau ini adalah ibunya anak-anak, lupa kalau dia sakit ibu istrinya ini yang ngurusin. Taib. Karena waktu sudah habis, saya sebutkan satu hadis cukup panjang ya tentang Rasulullah menekan dada Aisyah ya, sebagai teguran kepada Aisyah. Taib, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma kanat lailati allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha indi." Tatkala di suatu malam di mana Rasulullah sallallahu lagi jatah nginap di rumahku. Inqalaba fa wada'a ridaahu. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu bangun dari tidurnya. Jadi sudah tidur bareng Aisyah. Rasulullah mengira Aisyah sudah tidur. Ternyata tiba-tiba Rasulullah sallallahu balik, kemudian dia pun meletakkan ridaknya, fa khala'ana alaihi, kemudian dia pun melepaskan kedua sendalnya, fa wada'ahuma inda rijlaihi. Rasulullah sallallahu baru datang, mohon maaf ya. Ketika di malam hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun datang melepaskan selendangnya, kemudian melepaskan kedua sendalnya, kemudian dia meletakkan kedua sendalnya di sisi kakinya, fa basata tarafa izari ala firashi, kemudian beliau pun membuka ujung sarungnya ya di tempat tidurnya, fataja, kemudian Rasulullah sallallahu pun tidur di samping Aisyah, karena itu lagi jatah nginap di rumah Aisyah. Falam yalbath illa raithama dhanna an qad raqadtu. Rasulullah tidur bersamaku, tidak lama kemudian Rasulullah SAW menyangka aku sudah tidur. Fa akhadha ridaahu ruwaidan. Ternyata tiba-tiba Rasulullah SAW ambil lagi selendangnya. Ini sudah lepaskan, dia ambil lagi pelan-pelan. Wa ta'ala ruwaidan. Rasulullah SAW pakai lagi sendalnya diam-diam. Mencurigakan sikap Nabi ini. Pikir Aisyah mau pergi ke madunya, ini mau pergi ke istri lain ini. Wajar perempuan. Kenapa harus pelan-pelan? Jadi Rasulullah pelan-pelan ambil selendangnya, pakai sendal diam-diam, pelan-pelan. Wa fatahal bab, buka pintu diam-diam. Ya. Fa kharaja, ya. Tsumma ajafahu ruwaidan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup pintunya pun diam-diam, pelan-pelan. Semuanya pelan-pelan. Akhirnya Rasulullah SAW pergi, aku pun segera bangkit. Faja'altu dir'i fi ra'si, aku segera ambil kerudung. Aku segera pakai jubahku, aku pakai kerudung, fakhtamartu wa taqanna'tu izari, aku pun pakai sarungku. Tsumma talaqtu ala ithrihi, kemudian aku pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemana suamiku? Wajar ya? Coba kalau antum bayangkan istri antum tiba-tiba gini, pakai baju semua. Terus pergi, sementara ada istri kedua, ya wajar istri curiga, apalagi rumahnya dekat ya. Dan rumah-rumah istri Nabi kan berdekatan. Maka aku pun ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'al Baqi faqama. Ternyata Rasulullah SAW pergi ke Baqi, bukan ke rumah istri lainnya. Pergi ke Baqi, kemudian Rasulullah SAW berdiri di situ, fa'atalal qiyam. Kemudian Rasulullah SAW berdiri lama. Tsumma rafa'a yadayhi thalatha marrat. Rasulullah SAW berdoa 3 kali. Tsumma harafa fanharaftu. Kemudian Rasulullah SAW balik, aku pun balik. Fa asra'a, Rasulullah SAW jalan dengan cepat, aku lebih cepat lagi, fa asra'tu. Faharwala, Rasulullah SAW berlari kecil, faharwaltu, aku pun berlari kecil lebih cepat lagi. Fa ahdartu, Rasulullah tiba di rumah, aku sudah di luar. Fasabaqtuhu fadakhaltu, aku di luar, aku masuk segera dalam rumah. Falaisa illa an taja'tu, langsung aku pura-pura tidur. Fadakhala, Rasulullah SAW pun masuk. Rasulullah SAW berkata, malaki ya Aish, ada apa dengan kau wahai Aish? Aish itu panggilan cinta juga. Jadi orang Arab kalau manggil nama, kasih sayang namanya dikurangi 1 hurufnya. Harusnya Aisyatu, dia manggilnya ya Aisyu. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Hasyan Rabiyah, kenapa nafasmu tersengal-sengal? Baru lari masalahnya. Qalat, kata Aisyah, qultu la syai', enggak apa-apa ya Rasul, enggak apa. Kata Rasulullah SAW, la tukhbirini ala yukhbiranni latiful khabir. Kabarkan kepadaku, kenapa nafasmu terengah-engah? Kalau tidak, Allah yang kabarkan kepadaku. Qultu ya Rasulullah, ya bagaimana lagi? Daripada Allah yang kasih tahu, mending saya yang kasih tahu. Fa akhbartuhu, aku pun mengabarkan kepadanya. Tadi kamu keluar saya ikuti, kamu ke Baqi saya ikuti, kamu balik saya lari di luar. Kata Rasulullah, fa anti sawadul ladzi ra'aitu amami.
kau tadi orang yang lewat di depanku? Qultu na'am, iya benar ya Rasulullah. Falahadani fi sadri lahdatan auja'atni, maka Rasulullah tekankan tangannya di dada Aisyah yang buat aku agak rasa sakit. Teguran dari Nabi, ini bahaya seperti keluar malam-malam ya. Nanti dikira siapa? Maka Rasulullah tegur agak keras, tidak pukul tapi dia nekan aja. Nekan agak keras, fa auja'atni, tekanan tersebut buat aku terasa agak sakit. Summa qala adhananti an yahifallahu alayki wa rasuluh. Rasulullah agak tegas, wahai Aisyah, apakah kau menyangka Allah dan Rasulnya akan menzalimimu? Ya. Ya. Qalat mahma yaktumin nas ya'lamullah. Kata Aisyah, betapapun orang menyembunyikan sesuatu pasti Allah akan bongkar. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, kenapa tadi saya bangun diam-diam, keluar diam-diam untuk menghilangkan persangkaan buruk dari Aisyah. Fa inna Jibril atani hina ra'aiti. Tadi waktu kau lihat aku pakai baju diam-diam, sungguhnya Jibril tadi datang. Fanadani, kemudian Jibril memanggilku. Fa akhfahu minki, fa ajabtuhu. Maka dia tidak kelihatan olehmu. Maka aku pun segera memenuhi panggilan Jibril. Fa akhfaituhu minki, dan aku pun sembunyikan hal tersebut. Aku tidak ingin kau tahu bahwasanya Jibril tadi datang memanggilku. Kenapa? Walam yakun yadkhulu alayki wa qad wada'ti thiyabaki. Jibril tidak masuk ke dalam rumah karena dia tahu kau sudah melepaskan baju mau tidur. Artinya Jibril menghormati siapa? Aisyah. Makanya manggilnya dari luar. Ya. Wa dhanantu an raqati, dan saya tadi kira kau sudah tidur. Fakahritu an uqidhaki, aku tidak ingin kau bangun. Subhanallah. Jadi Rasulullah diam-diam tadi bukan mau pergi ke istri lain, tapi supaya Aisyah tidak kebangun karena sayang kepada istrinya. Ya. Wa khasyitu an tastauhishi, dan aku khawatir kalau saya tinggalkan kamu sendirian, kau bangun kau sendirian, kau akan merasa ketakutan, rasa sendirian. Faqala inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi' fatastaghfir lahum. Jibril berkata, Allah perintahkan engkau wahai Muhammad untuk pergi ke kuburan Baqi' dan mohon ampunan buat mereka. Ini intinya ketika Nabi menghadapi permasalahan ini, Rasulullah menjelaskan begini. Karena terkadang seorang wanita membuat kesimpulan sendiri. Kesimpulan tersebut terkadang didikte oleh syaitan atau karena kecemburuannya membuat dia menyimpulkan kesimpulan yang aneh-aneh. Kita jangan bilang salah sendiri kamu suudzon, enggak. Tugas kita menjelaskan agar dia tidak suudzon. Dan di antara sunnah kita menjelaskan perkara agar orang lain tidak suudzon kepada kita. Seperti Nabi SAW ketika mengantar Sofia keluar dari masjid menuju ke rumahnya di malam hari. Maka ada dua sahabat berjalan cepat-cepat, harusnya jalan pelan-pelan, jalannya cepat. Kata Rasulullah SAW, ala rislikuma innaha Sofia. Pelan-pelan saja, ini Sofia. Kata para sahabat, kami tidak apa-apa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kalian tidak menduga apa-apa, tapi aku khawatir syaitan melemparkan sesuatu dalam hatimu. Dijadikan dalil oleh para ulama, kalau ada sesuatu yang bisa membuat orang curiga buruk kepada kita, sunnahnya kita jelaskan. Itu sahabat tidak curiga, tapi sebelum didiktekan oleh syaitan, Rasulullah SAW jelaskan supaya tidak jadi suudzon. Lihat tadi Aisyah radhiyallahu anha curiga kepada Nabi SAW, maka Nabi jelaskan kenapa dia bersikap demikian agar Aisyah tahu bahwasanya ada sebab lain yang membuat dia tidak curiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.